Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin summa qala. Babu khaufillahi ta'ala. Bermula ini bab menjelaskan takut melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Takut di sini bukan dalam pengertian tekanan jiwa, tapi lebih sebagai sikap terhadap aturan Allah taala yang bisa kalau dilanggar yang bisa membahayakan kita. Jadi ini takut ini dapat dimaknakan sebagai hati-hati. Jadi ini bab menjelaskan sikap kehati-hatian agar kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari Sa'id bin Musayyab bahwa Khalifah Umar, Ubay bin Ka'ab, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum mereka menemui Rasulullah Muhammad SAW. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berilmu?" Rasulullah menjawab, tentu yang berakal, yang menggunakan akalnya. Itulah manusia paling berilmu. Mereka bertanya lagi, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala?" Ya, yang tekun dalam mengabdi kepada Allah taala. Rasulullah menjawab, orang yang menggunakan akal fikirannya. Mereka bertanya lagi, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama?" Rasulullah menjawab, orang yang menggunakan akal dan fikirannya. Lantas mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah orang berakal itu," kata mereka menyampaikan pandangan mereka, orang yang sempurna kelakuannya, nyata perkataannya. Artinya zaharat fasahatu, nyata perkataannya, kalau berkata dia fasih, dan pemurah, jadat kafuhu, pemurah tangannya, awamat manzilatuhu, dan mulia kedudukannya. Jadi mereka menggunakan parameter yang memang ada di masyarakat. Bukankah orang yang berakal itu, ya Rasulullah, adalah orang yang sempurna kelakuannya, baik kelakuannya. Kalau bertutur kata, nyata perkataan-perkataan yang ungkapkan itu kita mudah memahaminya. Kemudian dia dermawan dan dia terhormat di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah lantas menjawab melalui ayat Al-Quran, surat Az-Zukhruf, surat 43 ayat 35. Dan tiada lain itu semua kecuali adalah kesenangan hidup di dunia, sementara akhirat itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah berikan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa, kata Rasulullah, sekalipun dia di dunia dipandang hina dina. Jadi akhirat itu diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Nah, oleh Syekh Abdul As-Samarkandi, orang bertakwa itu adalah orang yang berhati-hati terhadap ketetapan Allah Ta'ala dan berhati-hati terhadap eh, kemaksiatan, kedurhakaan. Berhati-hati terhadap ketetapan Allah Ta'ala, maknanya ini perintah Allah, hati-hati jangan ditinggalkan. Ini larangan Allah, jangan dilakukan, jangan dilanggar. Terhadap perintah jangan ditinggalkan, terhadap larangan jangan dilanggar. Itu kehati-hatian. Itulah disebut oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Syekh Malik bin Dinar, rahimallahu taala, beliau mengatakan, apabila seorang itu mengenal dirinya sendiri, dia akan tahu ada tanda takut dan tanda harap. Jadi ini dua sayap yang mengepak bersama, ya. Dua sayap yang terbentang bersama, yaitu sayap takut dan sayap harap. Takut itu maknanya kehati-hatian, bukan kecemasan, tekanan jiwa, mental, bukan. Artinya kehati-hatian. Kita takut terjerumus, kita takut terjerembab, kita masuk
takut terperosok di dalam kesalahan. Maka orang yang arif, yang kenal terhadap dirinya, taulah dia tanda takut dan tanda harap, maka dia akan berpegang dengan perintah yang teguh. Dia akan berpegang dengan satu urusan yang teguh. Dia akan berpegang kepada satu perkara yang teguh apabila dia mengenal dirinya terkait dengan tanda takut dan tanda harap itu. Jadi apabila kedua tanda itu dia kenal betul, maka sungguh dia telah berpegang dengan sesuatu yang kokoh kuat. Adapun tanda takut itu adalah, maka orang itu ijtinab, dia menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Sedangkan tanda harap, dia melakukan apa saja yang diperintahkan Allah Ta'ala. Dikatakan harap dan kehati-hatian itu ada dua tandanya. Apa tandanya? Tanda harap kau berbuat sesuatu yang direlakan oleh Allah Ta'ala, dan tanda kehati-hatian itu kau menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari Sya'bi radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia pernah menyampaikan kepada Khalifah Umar ketika Khalifah Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ya Amirul Mukminin, baginda telah masuk agama Islam ketika orang masih kufur. Baginda berperang bersama Rasulullah ketika orang-orang menghina beliau. Dan ketika Rasulullah wafat, dia dalam keadaan rela terhadap baginda. Dan tak ada satu dua orang pun yang menyelisihi baginda. Baginda pula terbunuh sebagai syahid. Kata Khalifah Umar bin Khattab, "Al-maghruru man gharartumuhu." Orang yang tertipu adalah orang yang tertipu oleh kalian. Maksudnya ini adalah orang yang tertipu adalah orang yang sibuk kalian puji-puji, yang apabila dia salah paham terhadap pujian itu. Demi Allah, seandainya aku memiliki seluruh harta sepanjang matahari terbit, akan kugunakan itu untuk menebus dari kegalauan, dari kengerian, dari huru-hara. Mutali artinya pengawas. Maksudnya pengawas di sini adalah hari akhirat. Jadi aku lebih takut lagi hari akhirat itu. Kalau adalah hartaku sebanyak itu, kutebus agar aku tidak mengalami huru-hara hari akhirat itu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala dari Rasulullah SAW mengatakan, orang mukmin itu sebenarnya berada di antara dua kehati-hatian. Sikap dia satu antara ketentuan yang telah lewat, dia tidak tahu apa tindakan Allah terhadap dirinya. Dan yang kedua terhadap ketentuan yang masih ada lagi yang dia tidak tahu apa yang telah Allah tetapkan. Yang telah lalu kita tak tahu apa tindakan Allah, apakah diterima atau tidak oleh Allah Ta'ala tindakan-tindakan kita. Dan yang akan datang yang masih sisa ini kita tak tahu pula apa yang telah ditetapkan Allah untuk kita. Karena itu bukan itu urusan kita. Urusan kita bukan mengurus ketentuan Allah Ta'ala itu, tetapi urusan kita adalah hendaklah manusia mempersiapkan dirinya untuk keselamatan dirinya sendiri. Persiapkanlah min duniahu, dari dunia ini apa yang dapat dipersiapkan oleh akhiratihi untuk akhirat. Jadi ambil dunia ini untuk akhirat, bukan tinggalkan dunia ini untuk akhirat. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak Allah ada lagi setelah kematian. Ini kata Rasulullah Muhammad SAW, kesempatan untuk bertobat. Ba'dal maut, setelah mati. Walaupun tadi saya terjemahkan kematian, setelah mati tidak ada lagi kesempatan bertobat. Setelah dunia tidak ada lagi tempat kecuali surga dan neraka. Dari Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, aku tidak mengumpulkan pada jiwa hambaku itu dua kehati-hatian. Tidak. Dan dua rasa aman. Tidak. Satu saja. Siapa yang hati-hati dalam hidup dunia, aku amankan dia nanti di akhirat. Dan siapa yang merasa aman dia di dunia ini, tidak pasti baik aja di akhirat rasa dia, aku buat dia nanti di akhirat dalam keadaan cemas, takut. Mau hati-hati apa lagi? Kan tak mungkin. Ya. Dari Ammar bin Mansur, dia radhiyallahu ta'ala dia mengatakan, waktu itu aku berada di bawah mimbar.
Adi bin Arta'ah, dia menyampaikan ceramah, aku mendengar. Lantas dia mengatakan, maukah kalian kuceritakan, kusampaikan, kukabarkan hadis yang saat itu tidak ada di antara aku dengan Rasulullah, jarak saking dekatnya, kecuali hanya ada seorang sahabat yang lain. Mereka mengatakan maulah. Lantas Adi bin Arta'ah pun mengatakan, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah punya malaikat, punya malaikat yang berada di langit ketujuh. Mereka dalam keadaan sujud sejak diciptakan oleh Allah Ta'ala sampai hari kiamat. Sendi-sendi mereka pun bergetar. Ya, sendi-sendi. Kenapa? Karena takut terhadap kebesaran Allah Ta'ala. Merasakan keagungan Allah Ta'ala. Jadi takut di sini dapat dirasakan penghormatan. Kenapa? Karena segan terhadap Allah Ta'ala. Karena hormat terhadap Allah Ta'ala. Sebab kalau disebut takut dalam fikiran kita, yang terbayang adalah ketakutan terhadap sesuatu yang membahayakan kita sebagai manusia. Berupa benda-benda yang nyata, takut banjir, takut api, takut macam-macam lah. Dan ini bukan salah ya, tidak salah. Tapi dalam kaitan ini bukan seperti itu. Apa pula lagi nanti kalau dipahamkan takut di sini maksudnya adalah kecemasan jiwa, tekanan jiwa, stres, depresi, bukan. Maksudnya takut di sinilah merasakan kebesaran Allah Ta'ala. Pada hari kiamat nanti mereka pun angkatkan kepala, mereka mengatakan, Maha suci Engkau Tuhan. Begitupun kami mengabdi kepadamu, tidaklah kami mengabdi itu sebenar-benar mengabdi. Padahal kualitas sudah tinggi, tapi mereka tidak merasa tinggi, tidak merasa bagus, tidak merasa hebat kualitas pengabdian. Itu konon pula kita. Diriwayatkan dari Abi Maisarah, dia mengatakan, adalah dia ketika mau tidur, dia selalu mengatakan, alah mak, cobalah mak aku tak melahirkan aku. Itulah dia. Bukan dia menyesali itu, bukan. Hati-hati, ikuti ya. Kantas istrinya pun berkomentar, ya Abu Maisarah, bukankah Allah telah bertindak baik kepadamu, ditunjukkannya kepada agama Islam? Ya, kata Abu Maisarah, cuma saja Allah Ta'ala pernah menjelaskan bahwa kita manusia ini akan mendatangi neraka, tapi tidak ada penjelasan kita akan keluar dari neraka. Jadi bukan dia menyesali orang tuanya, menyesali dia dilahirkan, bukan. Ini menunjukkan kehati-hatian dia. Masya Allah, begitu beratnya neraka. Kira-kira begitu. Syekh Fudail bin Iyad menceritakan, dia mengatakan, aku tidak pernah cemburu kepada malaikat yang didekatkan kepada Allah, kepada para nabi yang diutus Allah sebagai Rasul. Tidak. Karena mereka semua akan disoal di akhirat, akan dituntut, ditanya Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat. Yang aku cemburu terhadap orang yang tidak pernah diciptakan Allah. Nyesalkah dia diciptakan Allah? Mustahil. Orang alim, salih. Maksud dia adalah betapa kita harus bertanggung jawab terhadap nikmat yang Allah berikan. Cemburu kita kepada yang tidak diciptakan Allah karena mereka tidak ada tanggung jawab, menunjukkan ringan mereka. Berarti beratnya kita ini mempertanggungjawabkan penyesalan, bukan menunjukkan betapa kita harus hati-hati, bahkan ekstra hati-hati menggunakan nikmat yang Allah berikan. Seorang bijak mengatakan, kalau kita duka itu dapat membuat kita tak mau makan. Kalau kita cemas, takut membuat kita tidak mau berbuat dosa. Cemas, takut dalam pengertian tadi kehati-hatian, berhati-hati terhadap larangan dan perintah Allah, berhati-hati terhadap nikmat Allah. Itu kalau kita serius, kita tidak akan mau berbuat dosa, itu akan menghalangi kita berbuat dosa. Harap terhadap Allah Ta'ala itu memperkuat kepatuhan kita. Harap itu penting. Sedangkan mengingat kematian atau mengingat mati, itu membuat hidup kita semakin zuhud di dalam dunia ini, terutama terhadap hal-hal yang kita tidak perlu. Zuhud artinya kita tidak menyukainya. Jadi mengingat mati membuat kita tidak menyukai yang lebih-lebih. Kita hanya menikmati yang perlu-perlu saja. Seberapa banyak perlu kita terhadap pahala, sebegitulah getolnya kita berbuat taat patuh kepada Allah Ta'ala. Rasulullah pernah mengatakan, ya, idza sya'arra, kata Rasulullah Muhammad SAW, apabila bergetar jiwa seorang beriman sebab merasakan merasakan takut terhadap Allah Ta'ala. Ini kan jadi ngeri kalau salah faham kita. Apabila bergetar hati seorang mukmin sebab merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gugurlah dosanya seperti gugurnya dedaunan dari pohon
Ya, dan Rasulullah ditanya, siapa keluargamu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, setiap orang mukmin yang bertakwa sampai hari kiamat itulah keluargaku. Ketahuilah sesungguhnya kekasihku itu adalah orang-orang bertakwa. Tiada kelebihan di antara kalian. Satu pun di antara kalian tiada lebih dari yang lain. Kecuali sebab dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Saya selalu mengartikan takwa ini adalah kehati-hatian pula. Sebab ada hadis menyebutkan dari Khalifah Umar. Khalifah Umar menyatakan takwa itu ketika kalian keluar dari rumah menuju ke tujuan, kalian berhati-hati agar tidak tertusuk duri. Saya selalu luaskan agar tidak terkena kaca, agar tidak terpijak kotoran dan seterusnya. Maka dari situ saya mengambil pemahaman bahwa takwa itu adalah sikap kehati-hatian. Jadi tidak ada kelebihan satu pun di antara kalian, artinya tidak ada kelebihan satu di atas satu yang lain di antara kalian. Tidak ada kelebihan satu di atas yang lain. Jadi tidak ada kelebihan satu di atas yang lain di antara kalian kecuali kehati-hatian dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, agar perintah Allah tidak diabaikan, agar larangan Allah jangan diterabas. Dari Hasan dari Rasulullah mengatakan 3 penyelamat, 3 pembinasa, penghancur. Pembinasa, penghancur itu adalah menuruti rasa pelit. Rasa pelit itu diperturuti, mengikuti kemauan. Yang ketiga, ketika orang salut terhadap kebaikan dirinya. Ini tak baik ya. Penyelamat itu apa? Adil, baik dalam suka maupun benci, tetap adil. Sederhana dalam hidup, baik ketika susah maupun senang. Dan merasakan keagungan Allah Ta'ala, baik dalam sembunyi maupun terang-terangan. Sembunyi maupun terang-terangan ini kadang ditafsirkan sendiri maupun di hadapan orang ramai, malam maupun siang, tahu ataupun tak tahu orang, tetap merasakan keagungan, kebesaran Allah Ta'ala. Disebutkan bahwa Rabi' bin Khusaim senantiasa dia sedih, menangis, takut, begadang kalau malam. Ketika ibunya melihat kesungguhan, keseriusan anaknya itu, dia pun bertanya, kau bunuh orang rupanya nak? Ya, katanya. Maknya pun bingung. Siapalah orangnya itu? Biar kita minta maaf dari, ya, waris dialah. Siapa? Demi Allah, kalau mereka tahu apa yang kau lakukan, mereka pasti sayang sama kau. Dia jawab, wahai bunda, telah kubunuh diriku. Bukan membunuh dirinya, dia bunuh dirinya sendiri melalui ibadah kepada Allah. Dia bunuh nafsunya melalui ketaatan kepada Allah Ta'ala. Syabullah Samarkandi mengatakan, tanda orang yang merasakan, tanda orang yang berhati-hati terhadap hukum Allah itu nyata melalui 7 kenyataan. 1, pada lidahnya. Dia halangi lidahnya dari berdusta, dari gosip, dari berkata yang tidak perlu. Lidahnya dia sibukkan dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan mempelajari ilmu. Yang kedua, dia berhati-hati terhadap urusan perutnya. Dia tidak masukkan kecuali yang halal. Itu pun sekedar perlu dia memakan yang halal itu. Terhadap matanya dia tidak gunakan melihat yang haram. Dan tidak pula terhadap dunia ini dengan penuh nafsu, penuh keinginan. Tidak, dia gunakan matanya melihat hidup ini, melihat dunia ini dalam rangka untuk mengambil pelajaran. Dia berhati-hati terhadap tangannya, tidak dia gunakan untuk menjamah yang haram. Dia hanya gunakan untuk kepatuhan kepada Allah. Dia hati-hati terhadap kedua kakinya, tidak digunakan berjalan untuk melakukan durhaka kepada Allah. Yang keenam, dia hati-hati terhadap jiwanya. Maka dia keluarkan dari jiwanya itu rasa permusuhan, rasa murka, dengki kepada orang lain. Dia masukkan di dalam hatinya itu an-nasihah, nasihat. Nasihat ini artinya peduli, asyafaqah, kasih sayang kepada orang lain. Kemudian dia hati-hati terhadap masalah kepatuhannya kepada Allah Ta'ala. Dia jadikan kepatuhan itu tulus kepada Allah Ta'ala. Dia khawatir kepatuhannya itu menjadi ria. Ria ini, kalau bahasa kita sekarang, ada udang di balik batu, dan dia takut, dia hati-hati agar kepatuhannya itu tidak mengandung unsur kemunafikan. Maka apabila dia melakukan itu semua, kata Syabullah Samarkandi, sungguh dia seperti yang disebut dalam surah Zukhruf ayat 35. Ya, ini disebutkan surah Zukhruf ayat 35. Ini surah yang ke-43.
akhirat di sisi Tuhan untuk orang-orang yang berhati-hati. Disebut juga dalam surat Tur, surat 52 ayat 17, orang yang berhati-hati itu berada di dalam taman dan kenikmatan. Allah Ta'ala puji orang-orang yang berhati-hati itu. Banyak tempat di dalam Al-Quran dan Allah mengatakan, menyatakan, mengabari, menginformasikan kepada kita bahwa mereka lah yang selamat daripada bakaran api itu. Perhatikan firman Allah Ta'ala surat Maryam surat 19 ayat 71-72. Tiadalah kan kecuali akan mendatangi neraka itu. Itu satu keputusan yang sudah tetap. Bahasa kita inkrah, bahasa pengadilan yang tidak berubah lagi. Kemudian kami selamatkan orang yang berhati-hati di dalam hidup ini. Dan kami tinggalkan orang-orang yang menganiaya di dalamnya dalam keadaan bertekuk lutut. Terusnya, dari Abil Awam, dia mengatakan, Ka'ab al-Ahbar mengatakan, tahu kalian apa makna ayat itu? Kan dari ada di situ ya, di pangkalnya itu, tiadalah kalian kecuali akan mendatanginya. Kami tak tahu. Selain kalau mendatangi neraka, yang masuk dalam neraka, itu kata yang audiens yang mendengar. Oh bukan itu. Tetapi yang mendatangi neraka itu maksudnya adalah neraka itu didatangkan, nampak, yuja'u jahannam, dinampakkan, didatangkan neraka itu, dimunculkan oleh Allah neraka itu. Akan-akan, ini yang takkan kita ini, nat'nu ihalatin, itu bau busuk lemak. Lemak ini kan ngeri juga ya, itu bahasa Arabnya al-wadku. Sehingga bila tapak kaki manusia berada di atas neraka itu, yang baik, orang baik maupun orang buruk, bukan artinya masuk dalam neraka, terasa tapak kaki itu macam berada di neraka tadi. Maka ada yang mengumandangkan begini, wahai neraka, tangkap yang akan masuk ke dalam dirimu, biarkan yang menjadi kawan-kawanku. Maka neraka itu menenggelamkan siapapun yang menjadi kekasihnya. Wah, ngeri ini ya. Alhamdulillah. Dan neraka itu lebih tahu siapa yang akan menjadi pengisi dibanding orang tua terhadap anaknya. Oh, saking kan betul-betul uh, presisi, pasnya, dan selamatlah orang beriman. Begitupun pakaian mereka dalam keadaan basah. Malaikat yang menjadi penjaga neraka jahanam itu membawa tongkat besi bercabang dua. Satu cabang digunakan besi itu untuk menolak orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Sekali tolakan itu ada 700.000 orang. Atas riwayat yang disebut oleh kabar lah ya. Andai pun kisah ini tidak ada, hanya mencatut nama Ka'ab al-Ahbar, patut dipertimbangkan kedahsyatan neraka itu jadi substansinya ya. Kemudian Imran bin Husain mengatakan, kami waktu itu pernah bersama Rasulullah dalam satu perjalanan, tiba turun surat Al-Hajj ayat 1, ini surat yang ke-22. Wahai manusia, hati-hati kalian terhadap aturan Allah Ta'ala. Sesungguhnya goncangan, gempa hari kiamat itu sesuatu yang mengerikan. Azim itu luar biasa. Kemudian kata Rasulullah, tahu kalian hari apa itu? Allah dan Rasul yang lebih tahu, kata para sahabat. Itulah hari yang ketika itu Allah berkata kepada Adam, Adam bangkit. Adam bangkit, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faba'as ba'sana wa ba'sal jannah. Bangkit kan? Mana pengisi neraka, mana pengisi surga. Nabi Adam tidak tahu, wahai Tuhanku, apa itu pengisi neraka, pengisi surga. Maksudnya ya, yang dibangkitkan untuk masuk ke dalam neraka. Kan kita terbujur ya, terbujur kaku. Bangkitkan, mana pengisi neraka, pengisi surga. Apa itu maksudnya? Allah menjawab, dari setiap 1.000 orang, 999 ke neraka, 1 ke dalam surga. Ya, dari sinilah mungkin orang berpaham bahwa pengisi surga itu sedikit. Tapi mari kita lihat
seterusnya. Maka bangkitlah orang-orang menangis. Kata Rasulullah, lam yakun nabi lakanat qablahu jahiliyatun. Tidaklah setiap nabi kecuali sebelumnya itu mesti ada disebut namanya orang jahiliyah. Jadi jahiliyah itu bukan khas Arab saja. Sejumlah orang jahiliyah diambil, masukkan ke dalam neraka. Jika tidak cukup, diambil orang munafik, masukkan ke dalam neraka. Macam begitulah. Tapi ingat, kalian, jadi maksud Rasulullah ini apa? Kan? Maksud Rasulullah ini apa yang 999 ini? Nah, wa man yasduqu fil ummi kamithli raqamati fi dhira' dabbah. Kalian ini, kalau di total seluruh manusia dari Nabi Adam sampai yang terakhir nanti, jumlah kalian ini persis seperti sebuah tanda yang berada di siku seekor hewan. Persis seperti itu. Ya, zira' di siku, bukan siku itu mirfak ya, lengan. Seperti sebuah tanda di lengan seekor hewan. Atau tai lalat yang berada di pinggang seekor unta, menunjukkan sedikit. Nah, begitupun aku berharap kalian adalah menjadi 2/3 pengisi surga berbanding umat yang lain. Jadi kalau di total umat dari mulai Nabi Adam sampai yang terakhir nanti itu, kalau ditengok jumlah orang beriman itu memanglah sedikit. Tetapi begitupun dari seluruh total pengisi surga, aku harap 2/3 itu adalah umatku. Itu maka saya berani mengatakan bahwa lebih banyak yang masuk surga daripada masuk ke dalam neraka. Tapi ingat kata Rasulullah, ada 2 makhluk bersama kalian. Tidaklah makhluk tadi berada di satu tempat kecuali keduanya memperbanyak sesuatu itu. Itulah Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Begitu juga orang kafir yang mati, baik jin dan manusia, itu diperbanyak oleh Ya'juj dan Ma'juj. Jadi banyak orang mengikut kesalahan itu. Ini mau hati-hati ya. Jadi jangan dipahamkan lantas kita tengok sesama orang Islam begitu banyak hanya sedikit masuk surga. Bukan itu, ini total seluruh dari umat Nabi Adam sampai pada umat Nabi Muhammad, umat yang terakhir. Siapa manusia yang paling terakhir nanti itu? Total semuanya. Itu kalau total jumlah kalian itu, populasi kalian itu ya seperti sebuah tai lalat saja. Sebuah tanda saja, macam misalnya kata tanda hitam, tanda coklat yang ada di lengan seekor hewan. Nah, begitupun pengisi surga yang begitu banyak, aku harap 2/3 kalian. Gitu ya. Nah, ini harap diperhatikan dengan benar. Ya, ini mau diperhatikan dengan benar. Jangan kita salah paham. Jangan ambil keputusan sepotong-sepotong. Ya. Dari Syekh Hasan Basri beliau menyebutkan, jangan kalian terpedaya oleh ungkapan seorang itu bersama siapa saja yang dia kasihi. Ini jangan terpedaya. Maksudnya begini, karena kalian tidak akan masuk dalam kelompok orang baik kecuali kalian berkelakuan seperti mereka. Jadi jangan terpedaya oleh kalimat kita bersama orang yang kita kasihi. Cukup mengasihi saja sehingga kita bersama mereka nanti selamat di dunia maupun akhirat. Tidak. Lantal haqal awarara illa bi'amali. Kau jangan menganggap kau akan masuk dalam kelompok orang-orang pilihan, orang baik, orang utama itu, kecuali kau melakukan perbuatan seperti mereka. Karena orang Yahudi Nasrani, pelaku bid'ah pun, mereka mencintai Nabi mereka, tapi mereka tidak bersama Nabi mereka. Ini harap diperhatikan ya. Rasulullah sebutkan, siapa yang kualitas dirinya hari ini sama saja dengan 2 hari kemarin. Padahal ada 1 hari kesempatan untuk memperbaiki diri, maka sungguhnya dia rugi. Siapa yang besoknya lebih buruk dari harinya sekarang? Dia orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Siapa yang tidak mampu menambah kebaikannya, berarti dia mengalami kekurangan. Kenapa? Karena kalau besok dia tidak tambah baik. Sedangkan jumlah hari hidup dia bertambah. Kebaikannya tidak bertambah, berarti kan ada yang kurang. Itu dia. Nah, siapa yang kurang kebaikan, mati adalah lebih baik bagi dia. Berarti Rasulullah mengajarkan kita putus asa. Bukan, ini teguran. Daripada kurang terus,
Berarti kita mematikan diri, bukan mematikan diri, mati. Maka nanti ada hadis, boleh kita sampaikan ke Allah Ta'ala, doa. Ada hadis yang membolehkan kita berdoa, ya Allah, jika mati lebih baik bagiku, matikan aku. Jika hidup ada lebih baik bagiku, hidupkan aku. Tapi ini jangan salah gunakan. Ya, jangan disalahgunakan. Dah mati aja aku, udah nampak memang buruk aja hidup aku. Ini udah boleh begitu. Itu putus asa. Ya, itu tidak seperti itu keliru. Ya, kata Ka'ab pula bahwa Allah Ta'ala itu punya satu daerah yang terbuat dari permata zamrud atau dari permata lulu. Di atas permata lulu itu permata lulu lagi. Di daerah itu ada 70.000 daerah lagi. Ya, satu daerah ada 70.000 daerah lagi. Di dalam satu daerah 70.000 rumah. Di situ tiada lain yang menempatinya kecuali Nabi, orang jujur, orang syahid, penguasa yang adil. Atau seorang yang dia adil terhadap dirinya sendiri. Ditanya, apa yang maksud adil terhadap diri sendiri? Yaitu ketika dia menghadapkan dirinya kepada yang haram. Kemudian dia tahu ini tidak baik, dia tinggalkan. Karena hati-hati terhadap hukum Allah Ta'ala. Kata Syabullah Samarkandi, aku mendengar ayahku mengatakan, ada seorang sahabat namanya Hanzalah. Kata Hanzalah, sekali waktu kami berada bersama Rasulullah Muhammad SAW, beliau memberi nasihat kepada kami, sehingga hati kami pun menjadi lunak, air mata kami pun bercucuran, jiwa kami pun mengakuilah salah-salah kami. Setelah itu aku pun balik ke rumah. Jumpa istriku pun dekat sama aku. Ya biasalah ya, kami pun bercengkrama, bermesraan. Akibatnya aku lupa keadaan kami yang barusan mendengar nasihat dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena menurut pandangan Hanzalah, tindakan beliau bersenang-senang dengan istrinya ini sibuk dunia saja. Kemudian teringatlah aku apa yang telah terjadi. Aduh, aku pun membenaklah di batinku. Oh, yang aku munafik. Karena telah jauh tertinggal dari diriku berupa rasa takut dan kecut kepada Allah Subhanahu wa taala, wariqah dan kelembutan hati ini sudah hilang. Itu ya ada cara pandang dia. Aku pun keluar, aku pun sambil teriak-teriak, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik. Tadi Abu Bakar jumpa sama kau enggak begitu, kau tidak munafik, Hanzalah. Aku pun jumpa Rasulullah, aku bilang Hanzalah munafik, Hanzalah munafik. Kata tidak, kau tidak munafik, wahai Hanzalah. Ya Rasulullah, beginilah maka aku bilang aku munafik. Kan kemarin sebelumnya kami bersama-sama Rasulullah, baginda nasihati kami, hati kami pun menjadi rasa lembut, halus, kecut jadinya. Taulah kami. Air mata kami pun mengalir, kami akuilah kesalahan kami. Tapi begitu aku pulang menjumpa istriku, ya biasalah Pak Ustaz, hadis di dunia kami sibuk cerita tentang dunia. Ya, aku lupa nasihatmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Hanzalah, kalau begitu Bu, keadaanmu, ya, kalau begitu keadaanmu, air mata mengalir, hatilah lembut dan seterusnya. Sepanjang jalanmu, malaikat akan bersalaman denganmu. Dia akan mengunjungi rumah kalian. Waktu kalian tidur pun dia datang. Tetapi Hanzalah, semua itu saatan saatan, waktu demi waktu. Artinya, dia bertahap lah. Karena pandangan Hanzalah dia bermesra dengan istrinya itu termasuk cerita dunia. Itu pandangan sahabat, padahal sebenarnya tidak. Inilah menunjukkan betapa berhati-hatinya sahabat. Diriwayatkan oleh Aisyah, beliau mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah terkait surat Al-Mu'minun ayat 60. Ini surat 23 ya. Orang-orang yang mereka memberikan sesuatu, sementara hati mereka kecut, takut. Maksudnya apa? Apakah mereka berbuat maksiat sehingga mereka takut? Oh bukan, kata Rasulullah. Tetapi mereka orang yang berbuat taat, patuh kepada Allah. Tapi mereka rasa khawatir jika perbuatan baik mereka tidak diterima Allah Ta'ala. Kata Syekh Bulay Samarkandi, siapa yang berbuat baik, harap-harap perhatian, sebetulnya dia perlu kepada 4 rasa takut.
Apalagi orang yang tak berbuat baik. Maksudnya begini, yang pertama, takut dia tak diterima. Nah, ini perhatikan nih surat Al-Maidah 27. Ini surat 5 ya. Nah, sesungguhnya yang diterima Allah itu hanya perbuatan yang berasal dari orang yang bertakwa. Takut dia ada unsur lain di dalam perbuatannya. Karena Allah Ta'ala perintahkan itu dalam surat Bayyinah, surat 98 ayat 5. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali mengabdi kepada Allah Ta'ala dalam keadaan tulus beragama. Yang ketiga, takut dalam penyerahan dan pemeliharaan. Maksudnya mereka merasa cemas, takut, tak mampu menjaga perbuatan baik ini. Ya. Bayangkan ini surah Al-An'am surat 6 ayat 160. Siapa yang berbuat baik untuk dia 10 balasannya, maka disyaratkan itu uh, untuk dibawa ke akhirat. Sanggupkah mempertahankan yang 10 itu? Kira-kira begitu. Yang keempat, khaful khudlani li ta'atin ukhra. Ini ya. Mereka takut mengalami kehinaan terhadap ketaatan yang lain. Maksudnya begini, sekarang buat taat, bagaimana terhadap taat yang lain? Jangan-jangan tidak buat, karena kita tak tahu apakah dia diberi Allah taufik untuk ketaatan yang lain itu atau tidak. Nah, jadi dia khawatir. Ini surat Hud ayat 88, surat 11 ya. Dia adalah memberi taufik kepada kecuali Allah Ta'ala. Kepada Allah, aku mewakilkan urusan hidupku dan kepadanya lah aku kembali. Sampai sini dulu, akan datang kaji kita tentang mengingat Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.